Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini di mana kita semakin dekat kepada bulan Ramadan, kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan usia, Allah berikan sehat, Allah berikan nikmat aman kepada kita semua, dan kita bisa beribadah di dalam masjid ini dalam keadaan tenang, sehat, dan mendapatkan karunia Allah yang banyak. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita semua bahwa Allah memerintahkan untuk berdoa kepadanya, dan Allah sudah menyamakan orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah sama halnya dengan orang yang tidak mau menyembah kepada Allah. Jika kita ingat kisah bapak kita dulu, Abul Bashar Adam alaihi salam, beliau tatkala terusir dari surga diturunkan ke bumi, maka muncullah pertama kali doa di atas muka bumi ini. Bapak kita dulu sampai mengatakan kepada Allah, berdoa meminta, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak kita sampai mengatakan, ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka jika engkau tidak mengampuni, sungguh aku akan termasuk golongan orang yang merugi. Maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada bapak kita Adam alaihi salam, sehingga dipertemukan kembali dengan ibunda kita Hawa. Selanjutnya kita banyak dapati di dalam Al-Quran bagaimana kisah para nabi dan rasul, bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam tatkala dikejar oleh tentara Fir'aun dalam jumlah banyak. Beliau meminta pertolongan kepada Allah, lalu Allah mengabulkan dengan menyuruhnya mengetukkan tongkat kepada lautan, sehingga terbelahlah lautan dan bisa dilewati oleh kaumnya. Pun demikian, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam
tatkala dikecemplungkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, maka doa dari Nabi Yusuf alaihissalam inilah yang bisa menyelamatkan beliau. Kemudian juga termasuk Nabi Yunus, bahkan Nabi Ibrahim yang memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau salah satu Nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi, yaitu pemimpinnya para Nabi dan Rasul, yang beliau sudah membangun satu bangunan, yaitu Ka'bah Baitullah. Beliaulah pertama kali yang meletakkan bangunan Ka'bah. Bahkan ketika beliau selesai mengerjakannya, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami ini. Maka demikianlah sifat para nabi dan rasul. Terlebih Rasulullah SAW banyak mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah. Oleh karena itulah, andai kita seorang hamba, kita dalam sehari semalam tidak pernah berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang sombong. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini merupakan di antara bentuk keutamaan Allah yang berikan kepada hambanya, agar hambanya ini berdoa meminta kepada Allah. Maka di antaranya Nabi SAW pernah mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa kita meninggalkan doa, maka artinya kita menjauhi salah satu bentuk ibadah. Di antara keutamaan doa yang banyak dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah yang pertama, berdoa menjadi sebab kecintaan Allah kepada hambanya. Yang kedua, doa dapat menolak takdir. Yang ketiga, doa menjadi sebab dijauhkannya dari bencana dan azab. Yang keempat, doa adalah ibadah yang paling agung. Ini bisa kita lihat bagaimana semua ibadah yang ada, dari mulai sholat, dari mulai zakat, dari mulai saum hingga ke haji, semuanya berisi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa menyelamatkan kita dari sifat angkuh dan sombong. Maka barang siapa senantiasa dia berdoa kepada Allah, maka akan dijauhkan di dalam hatinya sifat angkuh dan sombong. Bagaimana dia angkuh dan sombong sedangkan dia merasa bahwa apa yang dia milikinya adalah milik Allah? Hartanya, mobilnya, rumahnya, tabungannya, bahkan anak, istri, keluarga dan dirinya sendiri pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Telah beredar kisah di balik gempa Turki kemarin. Allahu a'lam bishawab kebenarannya, bahwa ada seorang yang kaya raya yang memiliki 33 gedung. Ketika Allah gempakan Turki, hancur semuanya bangunannya. Bahkan kini dia hidup, makan dari meminta belas kasihan kepada orang lain. Bangunan-bangunan yang dimilikinya sudah runtuh, rata dengan tanah. Tabungannya tidak bisa diakses karena internet semuanya rusak. Perbankan tidak beroperasional. Walaupun mungkin masih tercatat nilainya, akan tetapi dikala seperti keadaan sekarang ini, tidak ada yang bisa dia manfaatkan dari harta yang dia milikinya. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan ibrah, pengajaran kepada kita, bahwasannya segala sesuatu yang ada di tangan kita adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berdoa di waktu lapang akan menjadi sebab dimudahkan urusan di masa sempit kita. Yang ketujuh, Allah sudah berjanji akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari hambanya. Di antara bentuk janji Allah adalah jika seseorang berdoa kepada Allah,
kemudian tidak nampak dia dapati apa yang dia minta, maka ada beberapa hal yang para ulama jelaskan. Yang pertama adalah doanya Allah ganti dengan yang lainnya. Misalnya kita meminta, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya raya, tapi kita tidak kunjung menjadi orang yang kaya raya. Bisa jadi mungkin Allah ganti dengan nikmat sehat. Karena apalah artinya kaya raya jika yang dia bisa nikmati adalah AC-AC yang ada di ruangan VIP rumah sakit. Pikniknya, perjalanannya hanya dari satu ke rumah sakit. Dia masuk ke rumah sakit mewah ini, bahkan masuk ke rumah sakit internasional Singapura. Apalah artinya harta kita jika kita menikmati perjalanan hanya untuk menuju ke dalam rumah sakit. Yang kedua, para ulama jelaskan maka doanya akan diganti dengan sesuatu yang lain. Apakah mungkin bentuknya diselamatkan dari mara bahaya? Kita kerap tidak sadar ketika kita pernah mengalami sebuah peristiwa. Misalnya pada saat kita di jalan raya, kita hampir saja keserempet oleh mobil. Maka kita sering tidak berpikir bahwa itu adalah bentuk penyelamatan dari Allah, mungkin dari salah satu bentuk doa-doa kita. Selanjutnya bisa jadi kata para ulama, Allah simpan doanya untuk di akhirat kelak. Ketika dia berdoa meminta kekayaan tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka dia mungkin diganti dengan sehat, dengan nikmat beribadah. Bahkan tatkala dia meninggal dunia, dia didoakan oleh orang banyak, dan di akhirat Allah mudahkan semua hisabnya. Maka insyaallah ta'ala pada khutbah yang akan datang saya akan sampaikan tentang adab-adab di dalam berdoa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alangkah hambarnya hidup kita jika kita menjauhi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melihat semisal negara Jepang, mereka mempunyai tradisi harakiri, untuk bunuh diri, mati menurut mereka secara terhormat. Ada orang yang frustasi sampai gantung diri, ada yang dililit banyak hutang sampai meminum racun bersama sekeluarganya. Maka andai kata dia seorang muslim, memiliki keimanan yang kuat, tentu hal-hal ini tidak akan bisa terjadi. Karena apa? Karena di dalam hatinya dia akan senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerap kali pusing oleh rizki kita. Kita kerap kali berharap ada seseorang yang membayar hutangnya kepada kita. Kita sering kali berkeluh kesah atas sesuatu yang kita harapkan, kita gantungkan kepada manusia. Padahal jika kita pahami, kita sadari, ada tempat bergantung seluruh alam raya ini, yaitu Allah Jalla wa'ala, yang dimana kita bisa meminta kepada Dia apa yang kita mau, apapun yang kita inginkan. Adalah kebiasaan dari Rasulullah SAW. Jika beliau berdoa dengan sangat sedetail-detailnya. Maka khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu tundukkan hati kita kepada Allah. Kita perbanyak di dalam satu hari satu malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta semua kebutuhan kita, terlebih kita meminta kepada Allah agar diberikan anak yang sholih. Karena inilah sesungguhnya aset yang paling berharga bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba yang senantiasa bersyukur dan senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Falhamdulillahirabbil alamin.